pada hari ini dalam kegiatan bimbingan kelompok. Dan kegiatan apa? Bimbingan kelompok. Oke. Sebelum kita melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok ini, alangkah indahnya agar lancarnya kegiatan kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya, boleh? Ada yang ingin memimpin doa di sini? Oke, bagus, dipersilahkan. Baik, untuk kelancaran acara kita dari awal sampai akhir, marilah kita berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah doa sudah selesai. Terima kasih Aida yang sudah memimpin doa. Baik, selanjutnya ada yang sudah tahu sini pengertian bimbingan kelompok? Ada yang sudah tahu? Belum. Nah, jadi kegiatan kita pada hari ini yang dinamakan dengan bimbingan kelompok. Nah, bimbingan kelompok itu pengertiannya ialah 1 dari 10 layanan yang dimana berdinamikakan kelompok. Nah, kenapa duduknya melingkar seperti ini? Tidak tahu? Tidak. Agar terbentuknya atau mudahnya kita untuk saling melengkapi satu sama lain dan saling berdekatan gitu, tidak merundungkan teman yang lain gitu. Jadi kita duduknya melingkar. Ada maknanya kan? Jadi kita mudah juga mendengar atau mendengar misalnya permasalahan dari teman-teman ataupun dari saya sendiri gitu. Oke? Sudah? Nah, jadi tujuan bimbingan kelompok ini ialah yaitu untuk mengentaskan permasalahan anggota kelompok secara bersama-sama. Nah, jadi di dalam bimbingan kelompok ini ada terdapat 2 topik yang dimana ada topik tugas dan topik bebas. Nah, pada kegiatan kita pada hari ini kita akan membahas topik bebas. Topik bebas. Jadi di dalam bimbingan kelompok ini kita akan membahas topik yang hangat. Tahu topik yang hangat? Misalnya fenomena yang hangat. Sudah mengerti? Siap mengikuti kegiatan? Siap. Ada yang sudah memimpin doa. Baik, selanjutnya ada yang sudah tahu sini pengertian bimbingan kelompok? Ada yang sudah tahu? Belum. Nah, jadi kegiatan kita pada hari ini yang dinamakan dengan bimbingan kelompok. Nah, bimbingan kelompok itu pengertiannya ialah 1 dari 10 layanan yang dimana berdinamikakan kelompok. Nah, kenapa duduknya melingkar seperti ini? Tidak tahu? Tidak. Agar terbentuknya atau mudahnya kita untuk saling melengkapi satu sama lain dan saling berdekatan gitu, tidak merundungkan teman yang lain gitu. Jadi kita duduknya melingkar. Ada maknanya kan? Jadi kita mudah juga mendengar atau mendengar misalnya permasalahan dari teman-teman ataupun dari saya sendiri gitu. Oke? Sudah? Nah, jadi tujuan bimbingan kelompok ini ialah yaitu untuk mengentaskan permasalahan anggota kelompok secara bersama-sama. Nah, jadi di dalam bimbingan kelompok ini ada terdapat 2 topik yang dimana ada topik tugas dan topik bebas. Nah, pada kegiatan kita pada hari ini kita akan membahas topik bebas. Topik bebas. Jadi di dalam bimbingan kelompok ini kita akan membahas topik yang hangat. Tahu topik yang hangat? Misalnya fenomena yang hangat. Sudah mengerti? Siap mengikuti kegiatan? Sebelum kita melaksanakan kegiatan kita, alangkah indahnya kita perkenalan terlebih dahulu. Boleh? Boleh. Nah, jadi yang akan memperkenalkan diri terlebih dahulu yaitu saya. Nanti kita akan sebutkan nama, alamat, dan sebutkan nama dan alamat di Kota Padang saja. Oke? Boleh? Baik, nama saya Humaira Mustika, alamat saya di Jalan Cendrawasih, Gulami, nomor 46. Oke, boleh di samping saya?
Perkenalkan, nama saya Yohana Musma. Alamat saya di Perumahan Safa Marwas, Sungai Larat, Gunung Turun. Samping itu, Yola. Perkenalkan, nama saya Ocha Pilianaja. Alamat saya di Jalan Elang 2 nomor 20. Aida. Perkenalkan, nama saya Nidayati. Alamat saya di Jalan Barat 2 nomor 23. Perkenalkan, nama saya Vela Cintika. Alamat saya di Jalan Barat. Perkenalkan, nama saya Adrik Ramadhani. Alamat saya di Jalan Tikus Kembali nomor 15. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah. Alamat di Jalan Cendrawasih nomor 62. Sudah saling kenal? Sudah. Terima kasih kepada Anda sekalian sudah memperkenalkan namanya dan alamatnya juga. Baik, boleh kita mulai kegiatan selanjutnya? Sudah siap? Oke. Nah, jadi di sini di dalam bimbingan kelompok ini kita topik bebas, ya. Jadi kita bebas membahas ataupun mengentaskan permasalahan yang berupa topik yang hangat gitu. Nah, jadi saya sebagai pemimpin kelompok akan adik-adik sekalian bebas mengutarakan permasalahannya, permasalahan dari yang adik rasakan fenomena yang sekarang, nanti dimulai dari misalnya Siti gitu. Nanti kita sama-sama akan mengentaskan permasalahan apa yang akan kita bahas gitu. Boleh? Oke, dari Siti coba kita ingin membahas tentang permasalahan apa? Oke, bullying. Terus Adel? Tentang pelecehan seksual. Pelecehan seksual. Oke, sampingnya. Oke, bullying juga bagus. Adel? Aida? Bullying. Samping yang lagi? Bullying juga. Oke, samping sebelah kanan saya. Oke, bullying. Kenapa membahas tentang bullying? Oke, sedang hangat-hangatnya sekarang, sedang marak yang terjadi. Nah, ada yang tahu di sini pengertian bullying itu apa? Oke, bagus. Kepada siapa namanya? Ocha, dipersilakan, apa itu pengertian dari bullying? Pengertian bullying itu Kak, kayak perbuatan yang bersifat negatif Kak. Karena perbuatan ini bersifat untuk menjelekkan atau menyakiti atau menurunkan, membuat orang down atau menyakiti. Berarti itu menyerundungkan gitu, mencaci gitu kan, mencemehkan gitu. Nah, terus tuh sering perbuatan bullying itu tidak patut dilakukan orang. Oke, ada yang lain lagi pernyataannya selain dari saudara Ocha? Mungkin ada yang lain gitu. Oke, nggak ada. Nah, jadi ada yang tahu, jadi bullying ini sangat berdampak negatif gitu ya. Apalagi di zaman sekarang ya kan. Kita melihat berita-berita dan fenomena yang sudah parah sekali gitu. Nah, dari yang dibuat di videokan, nah disebarluaskan di internet, dan bahkan itu menjadi salah satu cikal bakal anak-anak yang SMP itu terulang kembali nggak? Iya nggak? Terulang kembali kejadian itu kan. Nah, jadi dampaknya bukan malah negatif tapi dampaknya positif. Jadi ada yang bisa sini, ada yang tahu apa dampak-dampak dari bullying itu? Ada yang tahu faktor-faktornya gitu? Oke, sebutkan. Biasanya faktornya tuh karena pola asuhnya salah kan. Oke, pola asuh orang tua. Terus tuh ada yang lain? Oke, ada yang. Oke, faktor teman juga. Ada yang lain lagi? Ya itu jadi korban ya Kak. Oke, betul. Dari pola asuh orang tua, faktor teman juga. Terus tuh dari
karena pernah terjadi kepada dia korban bullying. Nah, gimana cara kita mengatasi biar korban bullying itu tidak kejadian bullying itu tidak terjadi lagi? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nggak ada? Oke, Aida. Mungkin dengan bisa memberikan penjelasan kepada pelaku dan kepada korban bagaimana dampak bullying itu kepada mental seseorang, agar mereka itu bisa Iya, betul yang sudah disampaikan Aida tadi, karena yang biasanya itu korban orang yang korban bullying pasti itu dia akan itu mempraktikkan juga ke orang, ya. Terus tuh dia tuh dalam artiannya itu dalam pribadinya, aku jadi korban bullying, nah aku pun harus membuli dia juga. Gimana kita cara mencegahnya agar tidak terjadi? Ada yang tahu? Ada? Nah, jadi mencegahnya itu agar tidak terjadinya bullying itu kita sesama teman-teman ataupun sesama kita saling menasihati, saling tidak menghakimi satu sama lain gitu. Kan ada nih ketika kita dibully, terus tuh ada nanti seorang guru yang menghakimi sebelah ini dan sebelah ini. Di situ anak itu tidak adil dilihatnya, karena mungkin dia sayang ke anak ini terlalu lebih, dia membela anak ini gitu. Dan itu bakal terjadi juga gitu. Padahal ketika kita mengentaskan permasalahan orang itu tidak ada pihak belah kasih ataupun pilih kasih gitu ya. Nah, tapi sekarang yang kita lihat, apalagi pendidik sekarang itu tidak mencerminkan budi pekerti dia. Gimana anak itu mencontoh yang baik, sedangkan pendidik saja tidak mencerminkan perilaku yang baik, iya enggak? Nah, bahkan ketika anak dibully itu bukannya para guru itu menghentikan bullying itu, padahal guru juga ikut di situ. Ada nggak gitu tengok videonya? Malah gurunya ada ikut-ikutan juga tuh. Itu salah satu faktor yang sangat bahaya untuk anak tersebut. Nah, mental anak tersebut juga tidak bagus, iya nggak? Nah, jadi kenapa bisa terjadi bullying juga? Dari pola asuh orang tua juga bisa. Teman sebaya, faktor internal dan faktor eksternal. Oke, faktor internal itu dari mana? Coba ada yang tahu? Dari dalam diri sendiri. Faktor eksternal dari luar diri ataupun lingkungan. Nah, faktor internal itu dari diri kita pribadi, dan faktor eksternal itu dari lingkungan. Ya, lingkungan ini yang buat kita yang bisa banyak terjadinya perundungan atau bullying. Ya enggak? Nah, bahkan yang kita lihat sekarang itu bullying itu udah sebagai wadah yang hal biasa saja gitu. Tidak ada yang bisa mencegahnya langsung sigap gitu. Enggak ada kan? Nah, bahkan semakin hari di berita sosial, media, TV, televisi, segala macam itu bahkan sudah ibaratkan bullying itu menjadi mendunia, enggak sih? Fenomena yang begitu yang sangat banyak terjadi di mana-mana. Aturan itu salah satu bukan gimana ya, wadah pendidikan yang harus menegaskan agar tidak terjadi bullying tersebut, ya enggak? Nah, dan sekarang itu kebanyakan pendidik itu guru yang seperti saya jelaskan tadi itu memilih kasih. Nah, terus itu tidak bisa menghakimi satu sama lain, ikut-ikutan dibully juga. Bahkan berdampak pada anak itu mental dia, mental yang tidak bagus. Makanya ada terjadi pembacokan. Pernah dengar beritanya ada seorang murid membacok gurunya karena terlalu dendam. Karena itu tadi kejadian, kita kembali ke belakang lagi, seorang guru itu memilih kasih ataupun sering membuli anak tersebut. Bullying itu bukan hanya sekedar membuli-buli saja. Bullying itu termasuk juga misalnya nih, nanti anak itu dia punya nama misalnya Aidan, sedangkan teman-teman yang lain itu tidak memanggil Aidan, misalnya dengan kata mak cakapnya kayak sapu kamu kemana sapu. Nah, itu termasuk bullying juga, perundungan juga kan. Kalau kita tidak senang dipanggil dengan nama yang
dilontarkan. Kita mau nggak dipanggil nama kayak gitu? Itu salah satu bullying juga. Nah, ada yang tahu lagi tentang bullying? Nah, jadi tadi ada dari keluarga, dari teman sebaya, terus itu tadi karena dia korban bullying tadinya, paling parah itu dia korban bullying. Korban bullying ini pasti terjadi lagi gitu, karena dia sudah pernah terjadi di dia, itu dia nggak mau merasakan diri dia sendiri gitu. Dia gimana ya? Aku udah pernah jadi korban, ya aku harus cari korban juga lah. Dia juga harus merasakan apa seperti yang aku rasakan. Nah, disitulah kurangnya pola asuh orang tua, kurangnya kurangnya pola asuh orang tua, terus tuh kurangnya perhatian dari orang tua, makanya terjadi lagi bullying itu. Gimana sudah tahu orang tua nih anaknya dibully gitu, memang orang tua marah kan. Kita membalikkan mental anak yang dibully itu tidak mudah, bahkan ada sampai yang ke psikiater, psikolog gitu. Sampai ada yang anak itu tidak mau pergi sekolah, iya nggak? Karena takut dibully kembali gitu. Nah, yang di zaman sekarang itu banyak guru itu tidak berpartisipasi dengan orang tuanya. Sebenarnya yang kita bingungkan itu entah guru yang salah atau pihak orang tua yang salah. Terkadang kedua-duanya itu terjadi di dalam permasalahan ini. Nah, terkadang guru juga menyepelekan masalah bullying dan orang tua juga menyepelekan. Yang saya lihat di fenomena sekarang itu banyak guru itu tidak bukan menyalahkan guru, bukan menyalahkan orang tua juga. Itu kembali kepada diri kita sendiri ya kan. Yang saya lihat itu banyak orang tua setelah antarnya anaknya sekolah pergi dia, ya dah, karena sibuk pekerjaannya ditinggalnya anaknya. Ini berarti inilah aku titipkan anakku sama kamu, itu tanggung jawab kamu, gitu ya kan? Pengalaman saya dulu, saya pernah mengajar dulu di Aceh. Saya mengajar praktis sebagai wali kelas, dan di situ orang tua itu menuntut anaknya agar bisa menghafal 1 bulan itu dapat 1 juz, sedangkan anak ini tidak mampu kapasitas dia. Nah, si anak ini karena si diem gitu, jadi dibully-bully kawannya. Ih, pendiam kali, ini lo aja, abang ini nggak pandai apa-apa gitu. Jadi anak yang beruntung aja. Nah, yang untungnya itu alhamdulillah saya sebagai wali kelas bisa mengatasinya gitu. Saya memanggil orang tuanya juga, karena dia ngadu juga ke orang tuanya, abang diomelin bu karena abang itu terlalu pendiam, terlalu ini, kasihan gitu kan, terlalu banyak diamnya gitu. Jadi di situ tuh bukan sembarang manggil orang tua juga, kita ada juga dari pihak kepala sekolah, kita sepakati dulu, bukan asal panggil juga gitu. Kita ada tanggapan. Nah di situ ternyata memang kurang kasih sayang ke orang tua. Memang orang tuanya ngaku, iya saja anak saya memang saya kurang perhatian karena saya pulang sore juga jam 5 dan anaknya pulang sekolah tuh jam 4. Nah habis itu main ngaji malam-malam tuh jam 8 anak-anak udah tidur kan. Nah gimana dia menyempatkan, orang tua menyempatkan setoran hafalan, kita suruh nanti anak ini tolong ya abang disimakkan sama orang tua, tapi dia waktu yang didapatkan yang kita suruh tadi dia tidak dapatkan dari orang tuanya. Nah terjadi pula lagi masalah di anak itu, iya enggak? Nah dari situ saya sebagai wali kelas di situ mencoba gimana biar ibu bisa mengatur waktu ibu itu untuk anak ibu, dan alhamdulillah anak itu tidak dibully lagi, dan alhamdulillah anak itu sekarang sudah juz 2. Kemarin pas di saya itu dia alhamdulillah udah selesai dengan saya 1 bulan itu 1 juz, 1 day 1 juz, enggak jadi 1 juz, alhamdulillah tercapai. Nah itu salah satu gimana biar anak itu tidak merasa dirinya terpencil gitu kan, karena kan bullying ini kita malas takut dengan teman-teman gitu, ketemu gitu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Gak ada? Nah, untuk sampai di sini dan sudah tahu juga bagaimana kejadian-kejadian bullying itu dan
faktor-faktornya apa saja. Jadi tadi ada yang diutarakan dari faktor orang tua, terus tuh dari dia pernah jadi korban bullying, dan juga dari teman dia juga. Nah, mungkin cukup sampai di sini kegiatan kita ya. Apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak? Oke, cukup sampai di sini. Oke, baik. Saya pribadi, jika ada kata-kata yang salah dari saya, itu datangnya dari saya sendiri. Jika ada kata-kata yang benar, datangnya dari Allah. Dan apa yang saya sampaikan semoga bermanfaat untuk Ananda sekalian. Dan semoga kejadian bullying yang kita bahas tadi tidak terjadi dengan kita ataupun dengan orang-orang lain juga gitu. Oke, cukup sampai di sini kegiatan kita dalam bimbingan kelompok ini yang bertemakan topik bebas, yaitu topik bullying. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi